Corona, COVID-19, tidak ada seorang pun tahu kalau tahun ini tiba-tiba negara kita, bahkan seluruh dunia, terserang oleh penyakit yang mungkin masih agak baru, jadi orang-orang tidak tahu, obatnya belum ada, gejalanya juga masih bermacam-macam, para ahli masih simpang siur juga. Kita apalagi menandainya sebenarnya yang COVID kayak apa sih gitu, orang nggak ngerti. Tapi Maret tahun ini aku terpaksa masuk ke rumah sakit untuk urusan corona ini. Gejalanya pertamanya mungkin cuma apa ya, panas tinggi, terus kemudian agak batuk, agak ya, karena biasanya aku kalau batuk tuh berat gitu. Cuma kemarin ini batuknya ringan saja, tapi baru sehari batuk tiba-tiba nafas agak berat, dan karena aku sudah membaca gejala-gejala itu ketika COVID menyerang Wuhan, aku kemudian segera ke rumah sakit terdekat dan sama mereka dilakukan toraks, ronsen di dada gitu ya. Dan kemudian disarankan untuk masuk ke rumah sakit rujukan yang saat itu baru ditunjuk, yaitu di Rumah Sakit Pasar Minggu. Ketika masuk ke gawat darurat, mereka meminta aku untuk bersabar karena beberapa orang sudah masuk ke situ. Dan semua baik perawat, dokter sudah mengenakan APD. Mereka masih takut sekali sepertinya mendekati kita gitu ya. Tapi kemudian mereka juga memeriksa kami, memeriksaku, dan kemudian diputuskan bahwa memang aku terserang COVID-19. Saat itulah malam itu aku harus dirawat inap. Malam itu masih agak nggak paham sebenarnya isolasi untuk COVID ini seperti apa gitu ya. Tapi ternyata mungkin karena juga keterbatasan APD ya, jadi misalnya ketika nafasku sesak malam itu gitu, aku pencet bel, nggak ada suster yang masuk. Setelah mereka masuk, ternyata masuk itu ada jadwalnya, hanya jam 5 pagi, 5 sore, 11 siang, sama 11 malam gitu, jadi 4 kali. Di luar itu, meskipun kita ada kesulitan apapun, mereka nyaris tidak akan masuk. Keterbatasan APD pada saat itu, juga SOP barangkali ya yang belum terbentuk karena COVID baru saja masuk ke Indonesia dan mereka baru 2 hari ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, itu membuat mereka mungkin juga gagap. Aku sendiri mencoba sabar dengan kondisi yang ada. Aku paham betul para perawat juga dokter ini, mereka masih gagap dengan segala macam hal yang harus disiapkan di ruang isolasi dan lain-lain. Tapi satu lagi, kuncinya ketika teman-teman harus masuk isolasi adalah sabar. Karena tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapat dengan cepat. Ada waktu-waktu perawat masuk, dan itu kadang menjengkelkan. Kalau kita nggak sabar tuh kepengen rasanya marah gitu ya. Ini sesak nafas, oke, kita sudah ambil selang oksigennya, kita kepengen ke kamar mandi, belum bisa dengan baik gitu karena infus masih tertancap di tangan dan belum ada istilahnya belum ada, karena nyaris aku tuh nggak pernah sakit gitu, nggak pernah sakit. Jadi ketika kita masuk gitu di infus tuh mengganggu sekali rasanya, kepengen banget ini kita buang. Katakanlah ada obat yang bisa diminum, boleh nggak sih diminum saja gitu. Tapi ternyata memang cairan infus itu membantu tubuh kita juga untuk bugar gitu.